Bima Sakti jadi pelatih timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengumumkan bahwa Bima Sakti akan menjadi pelatih timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Namun, pendamping untuk Bima Sakti masih sedang dicari. Sebelumnya, telah diumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah FIFA memutuskan untuk menggantikan Peru yang dianggap belum siap dari segi infrastruktur. Erick menjelaskan, kami akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima Sakti, dan nanti kami akan membahasnya di tingkat Exco. Pasti akan ada pendamping karena ini merupakan kejuaraan dunia. Erick memilih Bima Sakti dengan alasan tertentu. Ia ingin memanfaatkan talenta pelatih muda yang ada di Indonesia saat ini. Terlebih lagi, Bima, yang saat ini berusia 46 tahun, telah membuktikan kemampuannya dengan meraih juara Piala AFF U16 2022. Kita membutuhkan pelatih-pelatih muda. Di kepengurusan Shin Tae-yong, ada Coach Nova, Arianto, dan pelatih-pelatih baru. Di kepengurusan Indra juga ada Coach Kurniawan, ungkapnya. Tidak hanya terkait pelatih, Erick juga telah memulai persiapan untuk timnas, mengingat waktu yang tersisa hanya 4 bulan sebelum turnamen dimulai. Kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Itu sebabnya kami akan melakukan seleksi pemain di 9 kota, dan mengapa kami akan melakukan latihan di Eropa. Kami ingin membentuk tim terbaik. Kapan lagi kita bermain di Piala Dunia, meskipun sebagai tuan rumah? Siapa tahu hasilnya akan baik, tambah Erick Thohir. Jadwal Piala Dunia U17 bentrok dengan konser Coldplay, Erick Thohir cari solusi. Indonesia telah secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengkonfirmasi bahwa jadwal turnamen tetap akan berlangsung mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun, pada tanggal yang sama, Indonesia juga akan menyelenggarakan konser Coldplay pada tanggal 15 November. Acara musik tersebut akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mungkin ada kemungkinan bahwa kedua acara tersebut akan diadakan di lokasi yang sama, mengingat GBK sebelumnya telah dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Meskipun turnamen tersebut batal diselenggarakan karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan saat itu. Menanggapi peluang tersebut, Erick enggan untuk berspekulasi. Dia menyatakan, saya tidak dapat mengatakan apakah Coldplay akan tetap berlangsung atau ditunda. Kita harus mencari solusi, karena keduanya merupakan acara yang bagus untuk Indonesia. Hal ini dikatakannya dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Sabtu, 24 Juni 2023. Bagi Erick, kedua acara tersebut penting bagi kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap bahwa kedua pihak tidak memprioritaskan ego mereka dengan menganggap satu hal benar dan hal lainnya salah. Jangan kita sentral ego, bahwa ini yang benar, yang lain harus ngalah. Tapi saya harap memang, ketika ada FIFA Matchday, saya berharap lapangan utama timnas harus siap, dia menjelaskan. Karena itu kalender resmi. Ini yang saya mohon, harus sama-sama. Makanya saya mohon FIFA Matchday itu harus jadi kalender utama. Alhamdulillah Indonesia juga punya lapangan besar sekarang, ada Stadion Gelora Bung Tomo, ada Jakarta International Stadium, JS, nanti kita lihat sesuai tidak. Kalau ada kekurangan, nanti kita samakan standarnya. Kalau ada opsi, lebih bagus, Erick mempertegas. Erick Thohir ungkap drawing Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa drawing Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada Agustus 2023. Namun untuk tanggal pastinya belum ditentukan. Nanti mungkin drawing di bulan Agustus.
drawing akan di Jakarta, kami cari lokasi yang tepat, ungkap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memberikan target untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sebab, persiapan skuad Garuda Muda menuju turnamen tersebut masih nihil. Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Indonesia ditunjuk FIFA untuk jadi tuan rumah turnamen tersebut pada Jumat 23 Juni menggantikan Peru. Artinya, Timnas Indonesia U17 hanya punya waktu persiapan selama 4 bulan lebih sebelum Piala Dunia U17 2023 dimulai. Belum lagi, kerangka tim belum terbentuk. Mengenai prestasi Timnas, saya tidak mau mencanangkan hari ini karena belum ada persiapan sama sekali dan waktunya sangat mepet, 4 bulan, ujar Erick Thohir saat sesi jumpa pers di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Juni. Saya tahu mempersiapkan Timnas itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau ditanya hari ini targetnya apa, saya belum bisa jawab sebelum duduk dengan coaching staff, katanya menambahkan. Timnas Indonesia U17 pun akan menggelar seleksi untuk mencari pemain. Setelah itu, bakal ada pemusatan latihan di luar negeri. Jadi kami akan melakukan seleksi para pemain U16 dan U17 di 9 wilayah. Setelah itu kami petakan, kami gabungkan, tutur Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara ini. Nanti di bulan Juli-Agustus mulai TC, dan September-Oktober kami kirim ke luar negeri, sehingga kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan untuk persiapan, baik dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika. Sehingga mereka tidak kaget di kejuaraan dunia U17 nanti, imbuhnya. Timnas Indonesia dipenuhi pemain Eropa bukanlah masalah, malah bagus. Timnas Indonesia yang belakangan dipenuhi oleh pemain Eropa disebut bukanlah sebuah masalah, malahan bagus. Pendapat itu disampaikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, yang juga menyebut kalau tim nasional belakangan naik kelas. Memang, belakangan skuad Garuda dipenuhi oleh para pemain keturunan. Saat melawan Argentina saja contohnya. Sejumlah pemain Eropa turun menjadi starter, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shane Patinama, hingga Elkan Bagot. Belum lagi pemain naturalisasi lain, seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Erick Thohir sendiri sama sekali tak mempermasalahkan banyaknya pemain asing di skuad Timnas Indonesia. Malahan, dia bilang kalau Timnas Indonesia naik kelas dengan banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri. Ya alhamdulillah kalau dari 11 pemain tim hampir semua bisa main di Eropa, ya berarti naik kelas. Kan kita ada Marcelino yang main di sana, Eropa. Ada Pratama Arhan dan Asnawi yang main di Jepang dan Korea Selatan, ungkap Erick Thohir.